Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, walillahil hamd. Pada subuh hari ini kita dapat bertemu kembali dan dapat melakukan aktivitas di mana subuh ini adalah subuh yang paling mulia di dunia. Subuh ini waktu yang mulia, karena sebaik-baik waktu adalah subuh, dan subuh yang terbaik adalah subuh di hari Jumat. Wabil khusus pada subuh ini kita berada di dalam bulan yang khusus, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana bulan itu harapan bukan hanya kita, bahkan nabi-nabi sebelumnya insya Allah menceritakan tentang bulan Ramadan, kepingin mereka itu hidup di dalam bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan itu hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana interaksi kita di dalam bulan Ramadan? Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan itu bermakna sebagaimana esensi yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah? Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita mengevakuasi diri dari kemaksiatan. Yang kedua, kita mengevakuasi diri dari penyakit batin. Yang ketiga, kita mengevakuasi diri dari kelalaian waktu. Yang keempat, kita mengevakuasi diri dari gaya hidup. Ini keempat ini bermakna kita hijrah. Yang pertama tadi kami sampaikan adalah mengevakuasi diri dari kemaksiatan. Ini adalah hijrah spiritual, bukan hijrah secara jasad. Bagaimana kita merubah mindset di dalam kehidupan kita. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita seandainya kita mau mengevaluasi diri, mau bermuhasabah. Ayat-ayat tentang muhasabah dalam Al-Quran itu banyak. Di antara lain yang sebagaimana kita baca pada awal tadi termaktub di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Pada titik ini hendaknya kita berpikir, mengevaluasi diri, sehingga dengan evaluasi terjadi evakuasi, terjadi kita perpindahan dari perbuatan yang tidak tercela kepada perbuatan yang terpuji. Makanya
bagaimana di dalam bulan Ramadan kita bukan hanya berpindahnya jam makan, whatever you sampai yang buka, tetapi bagaimana kita berpindah diri daripada hal-hal yang itu menjadikan kita jauh daripada Allah, kepada perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita menjauhkan diri kita daripada berbicara yang bohong, berbicara mencaci maki, ghibah dan lain sebagainya. Kita memperbanyak menyibukkan diri dengan hal-hal berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca wirid-wirid dan ratib-ratib yang lain sebagaimana kita terima daripada guru kita. Ini coba kita menjadikan sebuah tradisi di dalam kehidupan kita, wabil khusus di dalam bulan Ramadan. Ada orang yang menjadikan kita berubah dengan kita bermuhasabah kepada Allah, sehingga terimplementasi evakuasi diri kita dari kemaksiatan keberatan kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi kita sampaikan evakuasi perbuatan batin kita. Ini bermakna tazkiyatun nafsi. Ini konsep yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah. Tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita. Kalau yang pertama tadi bermakna kepada dosa secara lahiriah, evakuasi batin kita bermakna kepada dosa batiniah. Dalam tasawuf dinarasikan dengan sifatun masmumah, sifat yang tercela. Kita robah sifatun masmumah menjadi sifatun mambuhah, kepada sifat yang terpuji. Itu tiga metode yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, takhalli, mengosongkan diri daripada sifat yang tercela. Yang kedua, tahalli, berpakaian kita dengan sifat yang terpuji. Yang ketiga, baru sampai kepada kita tajalli, nampak kebesaran Allah. Metodenya sebagaimana disampaikan oleh para ulama itu, dia seharusnya kita mulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini dia punya hubungan khusus 3 bulan ini. Makanya kita sering mengatakan inna rajaba lil istighfari minadz-dzunub wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub wa ramadana litanwiril qulub. Bulan Rajab untuk kita meminta ampun dosa kepada Allah, dosa zahir. Wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban kita memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita daripada yang aib-aib. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, Imam Ghazali menyatakan ada 10 penyakit batin, dosa batin, dan juga ada 10 amalan batin. Kita buang 10 yang tercela, menjelmalah 10 yang baik. Ibaratnya Ruzilah Tuhan memandung, kita punya kandang ayam. Kandang ayam itu akan masuk ayam ke dalamnya bila di dalam kandang itu tidak ada musang. Musang, ini bahasa Indonesia musang berada ke musang itu ya. Allah jawab saja kata musang. Kayak kopi, kopi luar, luar. Artinya ada sama di kopi dia, di kopi luar, musang. Nah itu. Kalau ada musang di dalam kandang itu, ayam tidak akan mau masuk. Tetapi
kalau sudah kita kosongkan kandang itu daripada ayam, nyan memang tahu bibit kita nyong, ino hana deh. Dan dia pelihara tarumu sang minum hana taburmu yang nak berkumano. Kamu boleh berkumano pedis. Jangan berkumano nak dikutmu. Tinggal kekun tinggal lima yang lobnya dia keluput menjelang grip kubinya mano hana hoi dia yang main mano mandu bihoi dan mau diulang keluput. Begitu mudahnya. Hanya dikatakan lob masuk. Itu hendaknya bagaimana terimplementasi yang demikian itu di dalam batin kita. Sifat yang terpuji, akhlakul karimah, etika, peradaban yang baik itu ada pada kita sebagaimana akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Hendaknya kita menghilangkan di dalam jiwa kita, yaitu sifatun masmumah, sifat yang tercela. Kalau yang paling besar dedengkotnya sifat yang tidak baik itu dalam bahasa Aceh ujub demaah ria dekabo disinan yang belum binasa. Ujub heran diri kita, ria takabur tamak. Nah, tamak loba. Mungkin pada kesempatan lain kita akan uraikan satu-satu tentang bagaimana definisi ujub, bagaimana definisi ria, bagaimana definisi tamak, bagaimana definisi takabur. Itu fardu'in bagi kita belajarnya. Kalau kita tidak tahu bagaimana ujub, bagaimana ini, kita khawatirkan kadang itu sudah ada pada kita tanpa kita sadari. Kaum muslimin rahimahullah. Yang ketiga tadi, evakuasi kita daripada kelalaian waktu. Ini bermakna bagaimana kita memfungsikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Berbicara waktu ini luar biasa. Tentang waktu dalam kitab Ayyuhal Walad, sebagaimana kami sampaikan setiap subuh hari Rabu di Masjid Raya Baitur Rahman, kitab Ayyuhal Walad yang disampaikan, yang dibacakan oleh Imam Al-Ghazali itu untuk anak muridnya, al-waktu itu al-hayat, waktu itu kehidupan. Sampai Allah bersumpah dengan waktu wal asri di dalam Al-Quran. Dan luar biasa itu tentang ayat Al-As. Imam Syafi'i mengatakan seandainya tidak ada ayat lain, hanya surat Al-As yang Allah turunkan kepada umat di dalam dunia ini, itu sudah bisa memberikan sebagai undang-undang, regulasi untuk kita memperbaiki kehidupan ini. Ini dahsyat. Allah bersumpah dengan waktu, artinya ada hal yang urgent dengan waktu. Dan juga Rasulullah mengatakan yang bertanding hamsan qabla hamsin, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Lalu di surah Lam oleh Bung Hadi Roma Irama tentang hadis ini dalam lagu beliau, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Ini bagaimana kita mempergunakan? Karena mayoritas dari kita itu orang akan berpikir tentang sehat di saat dia sakit. Katakan, oh ya Allah, demi dulu sehat sejak menjadi maaf. Orang baru teringat kepada kaya di saat dia jatuh miskin. Orang baru teringat kepada hidup kalau dia sudah mati. Lagi Gus Baha sampaikan, berapa banyak orang yang sudah mati itu dia minta hidup kembali kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah saya kembali walau sejenak untuk bertobat kepadamu. Kita yang masih diberikan kehidupan ini malah menyia-nyiakan kehidupan ini. Maka berbicara kehidupan, berbicara kematian. Kalau ingin kematian yang baik, hiduplah yang baik. Yang terakhir, evakuasi kita pada gaya hidup.
Ini bicara juga tentang gaya hidup kita, wabil khusus tentang makan. Karena ada perbedaan makan kita di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Ketahuilah salah satu penyakit al-a'mal batinah, sifatun masmumah, dosa batin, maksiat batin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu syarhul ukul, banyak makan. Nah, intinya karena ingat tentang hal itu biasa. Makan yang berkah. Kita sebenarnya bukan pada nilai, bukan pada banyak dan sedikit yang kita cari. Harta bukan harta yang banyak, harta yang berkah. Apa definisi berkah? Kalau kita maknai pada makan yang berkah atau rezeki yang berkah adalah rezeki yang bisa merubah kita dari tidak baik menjadi baik, dari jauh kepada Allah menjadi dekat kepada Allah. Makan yang paling berkah adalah makanan yang kita makan itu dapat memotivasi kita kepada ibadat kepada Allah. Menyambut buka puasa, jangankan tarawih mugrek apa? Nyan apa itu berkah? Nyan kan berkah. Berkah di Allah Taala, berkah di setan katanya diikat untuk kita tidak salat maghrib ataupun malah salat maghrib ataupun salat maghrib tetapi dalam kondisi yang tidak baik, tidak ada bisyati wal mahabbah, kita masuk dalam salat dengan rindu dan cinta. Ini makanya gaya hidup kita, pola makan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Memang itu tentatif, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai dan kita berbuka puasa dan kita makan sahur akan tertidur kita di saat salat subuh, bahkan setelah salat subuh. Orang membaca Quran setelah salat subuh, kita hanya tertidur doang. Ini yang menyebabkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. 4 hal inilah yang akan menggambarkan kepada diri kita menjadi takwa. La'allakum tattaqun, ayat yang viral kita di dalam bulan Ramadan. Ya alladzina amanu siyam la'allakum tattaqun pada ujungnya. Karena kalau kita simpulkan keempat ini ada masuk dalam definisi takwa. At-taqwa intisalu awamirillah wa jinabu nawahi, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau itu dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita ini, minimal 4 hal ini, insya Allah bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang paling indah di dalam kehidupan kita. Terjadinya harmonisasi dalam kita berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan makhluk. Allah akan menjadikan kita salah satu orang yang akan masuk ke dalam surga, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai nasihat dan pemancing bagi kita, insya Allah ke depan kita akan menjadi lebih baik. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.